Laura, Mm-mm. how are you? Aku oke. You okay? I'm okay. Cool. Tadi saya harus gendong kamu, angkat kamu. Jangan ngerasain jadi beban aja. Ya udah kita jalanin seperti ini, kita jalanin. Ninggalin gue. Oh, kamu berpikir seperti itu? Heeh. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Karena aku tahu aku nggak akan bisa ninggalin dia. Jadi tuh kayak mimpi. Aku gak mau ini kenyataan aku. Halo guys, Hai. kalian udah buka link yang gue kasih belum? Udah dong. Menurut kalian, pendapat tentang kasus tersebut gimana sih? Gue adalah followers Laura dari tahun 2019. Alasan gue follow dia adalah selain dia cantik, dia juga menghibur banget sih. Kalau dilihat di sosmed, dia juga baik banget. Jujur, pas gue denger kabar kecelakaannya dia, gue shock banget sih. Tapi sampai sekarang gue masih ngikutin kelanjutan kasusnya dia. Gue sih sebenarnya nggak terlalu ngerti sih sama kasusnya, walaupun gue sering denger karena emang lagi rame banget kan di segala platform sosial media tuh. Tapi gue nggak terlalu ngikutin sih. Emang kronologi kejadiannya kayak gimana sih? Jadi pada bulan Desember tahun 2020, Laura dan pacarnya Gaga mengalami kecelakaan. Kecelakaannya diakibatkan oleh Gaga menyetir dalam keadaan mabuk. Dan akhirnya Laura harus mengalami kelumpuhan pada bagian kakinya karena cedera saraf tulang belakang. Wah, parah banget ya. Gaga kan harusnya bertanggung jawab dong. Karena kan kita nggak boleh menyetir dalam keadaan mabuk, seperti yang telah tercantum pada perundang-undangan. Hal itu tidak bisa disebut kecelakaan dong, melainkan kelalaian dari diri sendiri. By the way, setelah kecelakaan, Gaga kabarnya gimana tuh? Dia sih cuma luka ringan, tapi yang jadi permasalahan atau konflik dari kasus ini adalah dia tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Sehingga pihak keluarga Laura terpaksa harus memberikan somasi berupa uang hingga menuntut Gaga ke pengadilan. Somasi itu apa deh? Jadi, somasi itu kayak sebuah teguran untuk pihak calon tergugat pada proses hukum. Nah, tujuannya itu buat ngasih kesempatan ke calon pihak tergugat untuk berbuat sesuatu untuk menghentikan tuntutan dari pihak penggugat. Jadi supaya nggak dituntut, Gaga harus bayar uang ganti rugi ya, Nes? Betul banget tuh, Cel. Tapi dari pihak pelaku sendiri sih nggak menggubris somasi itu. Makanya akhirnya hukum tetap berjalan sampai ke pengadilan. Oh iya, ngomongin soal uang nih. Kalian udah pada nabung belum? Waduh, kalau gue sih belum. Kalau lu gimana? Udah dong. Wah, keren banget, Sal. Emang lu ada rencana nabung berapa lama? Rencananya sih gue nyoba nabung selama 5 tahun dulu. Jadi setiap tahunnya gue nabung sebesar 500.000. Ditambah ada bunga 0,6% dari bank. Maksudnya bunga apa deh? Jadi bunga itu semacam jasa imbalan yang diberikan oleh bank karena kita udah minjem di bank mereka. Gini, jadi program tabungan yang gue ikutin itu kan pakai bunga tunggal, yaitu sebesar 0,6% per tahunnya. Jadi per tahunnya gue dapat imbalan sebesar 0,6% dari setoran gue per tahunnya. Jadi tadi gue udah hitung dan udah gue kirim ke grup. Coba kalian cek deh. Kalau gue hitung kira-kira tabungan lu selama 5 tahun ke depan segitu bukan sih, Sal? Bener banget, Nes. Perhitungannya kayak gitu, pakai rumus bunga namanya. Emang kenapa sih kita harus nabung? Emang nabung sepenting itu ya? Of course, there are plenty of good reasons why you should save up your money, especially as teenagers. Firstly, if there is any circumstance that requires you to use a big amount of money, you won't have to worry about it because you have savings. Secondly, if it's enough, you'll be able to be financially independent, so you won't have to rely on your parents anymore to pay for things. Thirdly, by saving up at your early age, you are also practicing on how to manage your outcomes based on your incomes. You know that it requires great passions not to be spendful, no? So yeah, through the process of saving, you are learning how to be responsible for your own money. And else, it provides you financial security too. You have a point. Besides, you can also receive a fine interest from the bank. Excellent for an investment, don't you think? Yes, I admit. Dengan menabung, kita jadi belajar untuk menjadi lebih dewasa dalam menanggungjawabkan uang. Gak kayak si Gaga deh. Bener. Balik lagi kasus Gaga Laura nih. Kalau pihak Gaga nggak mau melakukan bayaran somasi, jadi gimana dong tindak lanjutnya?
Untungnya pihak keluarga, teman-teman, serta followers Laura siap membantu mendukung dan menjadi saksi untuk menuntut keadilan yang seharusnya Laura dapatkan. Terus jadinya gimana penyelesaian kasus mereka? Apa Laura mendapatkan keadilan yang seharusnya ia dapatkan? Iya, walaupun ia telah meninggal sebelum mendapatkan keadilan, tetapi akhirnya Gaga tetap didakwa melanggar pasal 310 ayat 3 UUD nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan dengan denda sebanyak 10 juta rupiah. Ya, sebenarnya banyak pihak yang kurang puas dengan hukuman Gaga tersebut, tetapi kita juga harus menghargai pihak pengadilan yang telah mengusahakan keadilan yang terbaik untuk Laura. Oh, begitu. Tapi terlepas dari pihak pengadilan yang telah mengusahakan keadilan untuk Laura, gue salut deh sama pihak keluarga dan teman-teman Laura yang berani memberikan kesaksian untuk menegakkan keadilan untuk dia. Bener banget tuh, kita harus mencontoh sikap yang dilakukan oleh pihak keluarga serta teman-teman Laura dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak Allah. Kita harus berani menjadi saksi serta mewartakan Injil Tuhan, tidak hanya dengan perkataan namun juga dengan perbuatan yang kita lakukan. Gue pernah sih jadi saksi. Jadi waktu itu gue jadi saksi buat temen gue yang lagi berantem. Jadi saksi itu punya tanggung jawab yang besar, dan karena kita harus bersaksi secara realistis dan yang pasti juga jujur. Dan kita nggak boleh berpihak, misalkan kita harus ada di posisi ini, kita harus berpihak ke sini, kita harus bener-bener tuh netral gitu. Walaupun belum banyak hal yang gue lakuin, tapi menurut gue sudah mencoba untuk menjadi seorang saksi Kristus yang baik dalam kehidupan gue sendiri. Mulai dari pelayanan di gereja dan juga mengikuti peribadatan yang dilakukan di gereja. Dari tadi kita udah ngobrol banget gak sih? BTW, kalian udah pada ngerjain tugas matematika minat belum? Tugas matematika minat yang mana tuh? Yang tentang hubungan antar lingkaran itu bukan sih? Iya bener Sal, kalau gue sih udah ngerjain, soalnya gampang banget. Gue masih belum ngerti deh, boleh bantu jelasin gak, Nes? Boleh banget dong, nih ya gue bakal contohin pakai 2 karet gelang ini. Jadi hubungan antar lingkaran itu terbagi dalam beberapa jenis, yaitu ada lingkaran dalam lingkaran kayak gini, terus ada 2 lingkaran saling bersinggungan kayak gini, 2 lingkaran saling asing kayak gini, dan 2 lingkaran saling beririsan kayak gini. Nah, sampai sini udah pada paham kan perbedaannya? Oh, jadi kayak gitu ya perbedaannya. Kalau gitu, gue langsung ngerjain aja deh biar cepet selesai. Gue juga ikut deh, makasih Anes sudah mau ngejelasin. Sama-sama. Kalau gitu kita udahan dulu ya meet-nya. Semoga besok-besok kita dapat meet seru lagi kayak gini. Ya, dadah semuanya. Dah. Dadah. Another day, another slave. Period.